Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca kitab Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-67 hingga ayatnya yang ke-71. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-71. Di bawah perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan, hari ini kita membahas tentang ke-12 murid Yesus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bilang kita membahas 12 murid Yesus padahal di penjudul perikop tentang pengakuan Petrus ketika diberikan pertanyaan dari Yesus. Karena kita mau membahas bagaimana Allah memilih setiap murid dan bagaimana setiap murid dilibatkan dalam setiap pelayanan untuk melihat dan memberitakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan ini sudah menjadi cerita dari masa kecil bahwa setiap murid itu dipilih dari berbagai jenis latar belakang. Dan dari latar belakang itu memperkaya mereka dalam memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi yang menjadi menarik dari pengakuan Petrus pada saat kita membaca Injil Yohanes ini adalah Petrus meyakinkan Yesus bahwa ia akan setia dan mengikuti Yesus, ia akan paham dan ia akan melakukan, dan terusnya dia akan memberitakan apa yang menjadi perintah Yesus, karena Yesus adalah firman yang hidup itu. Tetapi di dalam perikop ini juga Yesus menekankan ada salah seorang murid dari 12 murid itu yang akan mengkhianati Yesus dan disebut sebagai seorang iblis. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar Yesus menyebut Yudas Iskariot sebagai seorang iblis, ini sebuah penekanan yang cukup luar biasa untuk
menjelaskan bahwa pada masa itu sampai masa kini, kelakuan dan perilaku yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bernilai. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hari ini juga saya mau mengajak Bapak Mama melihat bagaimana dari Yudas Iskariot dan Simon Petrus, atau dalam ke-12 murid ini kita melihat kesetiaan dari ke-12 murid. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu berbicara tentang kesetiaan. Setia itu berarti ya kita sama-sama terus. Tetapi bagaimana kalau kita membicarakan kesetiaan itu ketika ada problem, ada permasalahan, ada luka, ada pertengkaran, dan sebagainya. Apakah kesetiaan itu cuma soal berbicara, berdiri di samping, berdiri di belakang, berdiri depan? Ataukah omong kesetiaan itu cuma soal bagaimana kita mendengar secara terus-menerus? Ataukah membicarakan kesetiaan itu soal bagaimana Bapak Mama percaya terhadap saya? Yang dimaksudkan oleh kesetiaan oleh Yesus Kristus itu bukan sekedar itu saja. Bukan juga sekedar memberitakan. Kesetiaan itu tentang melakukan. Sekarang terlalu banyak orang yang memberitakan firman Tuhan, tapi sangat minim dan semakin minim melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini sebuah contoh yang sangat besar. Simon Petrus berusaha menekankan kepada Yesus Kristus bahwa mereka adalah murid yang taat dan melakukan firman Tuhan serta memberitakan. Tetapi dalam penekanan pemberitaan itu, Yesus membantah dan memberitahukan bahwa ada seorang iblis yang akan menjual Yesus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketong perlu tahu dan ketong perlu bijak dalam meyakinkan ketong pun diri bahwa apakah ketong ini hanya sekedar pemberita ataukah juga pelaku. Saat ketong berhikmat dan bijak mengakui setiap apa yang ketong lakukan, setiap apa yang ketong pikirkan, setiap apa yang ketong beritakan, dengan begitulah bahwa ketong setia kepada Tuhan. Tetapi hari ini juga saya mau bilang, tidak usah repot-repot mengukur kesetiaan setiap orang yang ada di sekitarmu. Mari ketong sibukkan ketong sendiri dengan melihat dan mengukur kesetiaan kita. Karena apa? Saat ketong sibuk mengukur kesetiaan orang lain, saat itulah ketong tidak mampu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Selamat menjadi berkat, selamat berefleksi. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan saat ini, saya menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.